guys, jangan lupa subscribe channel My Radio Show. Menuju ke dia ya, oh iya ruangan Ya, ini. tadi pagi habis berapa kilo Kang? Alhamdulillah tadi panen 1 kintal. Nah, ini 1 kumbungnya. Oh ini kumbungnya ya Kang ya? Aha. Oke, kita lihat ya. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di apa ini Kang? Kumbung budidaya jamur ya, bersama Kang Aris ya, sebagai pembudidaya jamur tiram coklat. Ini lokasinya di mana Kang? Lokasinya di Desa Neglasari, Kecamatan Jatiwaras. Desa Neglasari, Kecamatan Jatiwaras, kampungnya Kampung Cibabakan. Cibabakan. Nah luar biasa. Nanti kita akan berbincang-bincang langsung bagaimana proses pembudidayaan jamur tiram ini ya Kang ya. Melanjutkan talk show yang beberapa bulan yang lalu ya. Kita langsung ke lokasi ya, melihat kumbung pembudidayaan jamur ini ya. Oke, ini usia baru berapa hari Kang? Ini kira-kira 1 hari. 1 hari ini baru tumbuh kecil-kecil dan diperkirakan besok ini sudah bisa dipanen. Sudah bisa dipanen. Oke, mantap ya. Kita sambil lihat-lihat ya. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel My Radio Show. Dan pada kesempatan kali ini saya berkesempatan mengunjungi langsung ke Kang Aris ya Kang. Ya. Kang Aris ini ya beberapa bulan yang lalu kita pernah berbincang-bincang di lokasi saya ya Kang. Ya. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan perbincangan seputar pembudidayaan jamur tiram. Nah kita langsung melihat aktivitas Kang Aris sebagai pembudidaya jamur tiram ya, jamur tiram. Gimana Kang untuk dari beberapa bulan yang lalu ya sampai saat ini perkembangan dari aktivitas jamur tiram ini? Ya, mungkin dari beberapa bulan yang lalu alhamdulillah ada perkembangan, 1 kumbung ini terbangun. Satu kumbung terbangun. Mungkin bersama-sama dengan pemuda di sini yang bagian dari proses pemberdayaan. Dan untuk kapasitas produksi alhamdulillah meningkat juga, dan alhamdulillah hari ini panen sudah hampir ya kurang lebih 1 kuintal. Wah, sekarang itu untuk memproduksi itu setiap hari atau gimana Kang? Iya, setiap hari kita produksi. Kita produksi dan ya harapan kita sih setiap hari itu ada panen gitu. Ada panen yang memang bisa dipasarkan. Yang sudah tersedia sekarang udah berapa kumbung selain ini? Ini sudah ada 2 kumbung. Sudah ada 2 kumbung. Satu lagi posisinya ada di belakang. Tapi masih di lokasi sini. Dan ini yang terbaru, terbaru dibangun. Nah, kalau ini kan isinya dari serbuk gergaji ya Kang. Kalau ini bentuk ini dinamakan apa Kang? Iya, kalau kita sih biasa bilang ini backlog. Backlog ya. Ya. Kalau ini kan ya polybag lah istilahnya kan. Disebut ya biasa disebut backlog gitu. Nah ini bobotnya 1 kilo. Bobot 1 kilo itu? Ya bobotnya 1 kilo. Ya maksimal panen sih 50% dari bibit. 50% dari bibit itu paling maksimal. Untuk target pasar sekarang? Ya gimana? Target perkembangan untuk Akang sendiri ya konsisten membudidaya jamur ini? Iya, target pengembangan mungkin kapasitas produksi insya Allah akan terus ditingkatkan. Ya mungkin itu disesuaikan dengan permodalan juga, akan terus ditingkatkan. Tetapi prosesi pemberdayaannya memang ingin dikembangkan, ini kan baru 1 desa ya saya fokus di 1 desa. Dan harapannya ya desa-desa sekitar
saya bisa masuk gitu. Ada pemuda yang memang siap gitu bekerja sama membudidaya jamur. Jadi harapan kita sih sayur yang dikonsumsi masyarakat desa harapannya ya diproduksi di desa itu. Gitu. Nah, untuk pemberdayaan budidaya jamur ini Kang, udah berapa lama Kang? Kalau saya fokuskan sih kira-kira mulai tahun ini lah, dari awal tahun, dari Januari. Januari saya merintis, sampai hari ini mungkin masih proses merintis. Tapi untuk pembelajaran budidaya ini sudah lama. Sudah lama saya belajar mempelajari budidaya ini. Ya, awalnya sih saya belajar di Kota Tasik. Di Kota Tasik ada salah satu komunitas mahasiswa di Mangkubumi waktu itu. Berarti saya pelajari. Sebelumnya juga pernah mencoba juga? Pernah, sebelumnya pernah mencoba, tetapi belum saya proyeksikan untuk usaha gitu. Itu mah baru ingin belajar saja, ingin belajar. Sempat beberapa kali gagal, hampir ketika produksi hampir semua gagal, tidak tumbuh jamur. Nah, terus saya pelajari dan hari ini saya sudah yakin gitu bahwa saya mampu untuk produksi ini, bahwa kendala-kendala dalam produksi sudah teranalisa dan terantisipasi. Berarti usaha ini sudah mulai konsisten juga ya Kang? Ya, mudah-mudahan selalu konsisten. Nah, hampir 8 bulan ya untuk fokus sekarang ini? Hampir 8 bulan lah. 8 bulan. Untuk target produksi juga kan ya. Ini ada kendalanya gak Kang? Setelah beberapa tahun kan kita mempelajari tentang budidaya jamur ini. Kendalanya sih mungkin pertama dari permodalan ya, terus sumber bahan baku. Sumber bahan baku kan ini bahan utamanya dedak. Nah, dedak ini sedikit gitu, sedikit ya, yang ada di lingkungan ini sedikit. Pasti didatangkan dari luar daerah. Ketersediaan dedak. Itu yang utama. Kalau dari serbuk gergaji sih banyak di sini. Karena kan banyak pabrik pemotongan kayu. Nah, ini kan limbah sebetulnya, limbah dari pabrik pemotongan kayu. Tetapi kalau dedak, nah ini yang paling mahal, bahan baku yang paling mahal. Mungkin teman-teman juga Kang di luar sana juga yang ingin mempelajari atau belajar ataupun yang baru terjun mungkin ya ke budidaya jamur ini, hal-hal yang paling beresiko dalam budidaya jamur ini apa? Mungkin banyak ketakutan atau gimana gitu kan? Akang sebagai pemula untuk sekarang ya, bagaimana itu ada mengantisipasi itu? Ya, mengantisipasi resiko dan hal yang paling beresiko dalam proses produksi ini pada waktu sterilisasi, mungkin pada sterilisasi backlog ini. Ini kan harus disterilisasi. Terkadang kenapa tidak tumbuh jamur tiram seperti ini? Ya karena backlognya ini tidak steril gitu. Dalam sterilisasi itu. Nah, sterilisasinya kan kita dikukus. Oke. Nah, teman-teman, Kang Aris ini memang ya sekarang udah memang dari mulai mempelajarinya memang sudah beberapa tahun. Sekarang mengeksekusinya secara resmi ya. Mudah-mudahan konsisten. Fokus mungkin lebih fokus ya untuk eksekusi pembudidayaan jamur ini. Nah, Kang, selain akan memproduksi apa saja selain itu? Untuk sekarang mungkin teman-teman yang ingin belajar atau apa gitu untuk membudidaya jamur ini. Iya, sebetulnya kan dalam usaha bisa berkembang itu karena super team. Usaha bisa berkembang karena super team, bukan Superman. Artinya bahwa saya pun ingin bermitra, bekerja sama dengan siapapun ya untuk kemajuan usaha ini, untuk kemajuan pemberdayaan ini. Karena tanpa bekerja sama ya susah gitu. Bahwa kemampuan manusia kan ada batasnya gitu. Tetapi kan kalau kita bekerja sama, nah ini bisa lebih besar lagi, bisa lebih mengembang lagi gitu. Nah, makanya kan untuk membuka peluang itu saya coba membuka komunikasi dengan siapa saja ya, mudah-mudahan bisa tersinergi. Ya, kalaupun ada yang ingin mempelajari budidaya jamur,
kami itu tim Ya. kami siap memberikan pelatihan, Oh. bahkan pendampingan. Gitu. Ya, teman-teman, di sini juga Kang Aris selain memproduksi hasil panen ini, teman-teman juga bisa belajar langsung ya, Ya. pemberdayaan budidaya jamur ini ya Aha, Kang ya. aha. Nanti dilihat sajalah di link deskripsi untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Kang Aris. Nah, selain hasil panen, kemudian pemberdayaan, Ya. pembelajaran budidaya Aha. jamur, apalagi yang bisa diproduksi? Ya, mungkin Tentang budaya. bagi teman-teman atau Ya. siapa saja yang memang ingin mencoba bisnis atau usaha di jamur tiram ini, kalau Ya. sekiranya sibuk, Ah. misalkan sibuk, ada aktivitas yang lain, Ya. bisa kami pun menyediakan menjual backlognya. Oh, gitu. Jadi menjual bedlog iya, juga ini ya Kang ya. menjual backlognya. Iya, iya. Jadi kami jual yang sudah hampir 90% lah pertumbuhan miseliumnya hampir 90%. Jadi ketika teman-teman beli, nah tinggal tumbuh, tinggal perawatan saja. Jadi Setiap hari disiram. Nggak ribet juga ya Kang Nggak ya. ribet. Nah, jadi tinggal beli bedlognya Beli saja. backlognya saja, langsung tumbuh, jual. Untuk berat bedlog itu kan 1 kilo tadi ya. Iya, kira-kira 1 kilo lah. 1 kilo yang isi dedak, kemudian serbuk serbuk gergaji. gergaji. Nah, untuk harga per bedlog berapa Kang? Mungkin Ah. teman-teman yang nggak mau terlalu sibuk lah, mending beli bedlognya langsung gitu. Untuk harga backlog sih dasarnya mungkin dari biaya produksi ya. Ya. Nah ini kami jual 2.500 per backlog. Per Iya. bedlog. Iya, iya, iya. Ini Dan- bisa terpakai Dan ini kurang lebih 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan Untuk pertumbuhan. Proses panen. Proses gitu. panen. Ya tergantung perawatan. Ketika bagus perawatannya bisa lebih cepat, tetapi iya. maksimal Iya. bobot jamur yang dihasilkan itu 50% dari bobot backlog. Berarti kalau 1 kilo jamurnya ini 5 on. 5 on per backlog. satu kali panen atau gimana? Itu bisa beberapa kali panen, Oh, beberapa tergantung kali perawatan. Perawatannya bagus, panennya pun Iya. bisa lebih cepat. Nah, teman-teman, kita sudah melihat dan tour ya, room tour ini jamur tiram Kang Aris ya, yang berada di lokasi Kampung Cibabakan, Cibabakan, Neglasari. Desa Neglasari, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Luar biasa teman-teman, Kang Aris ini pembudidayaan jamur memproduksinya cukup banyak juga ya Kang ya. Iya, Sudah mulai lumayan. baru 8 bulan ya sekarang ya. Karena beliau memang mempelajarinya sudah lama dan hasil produksinya pun tidak mengkhawatirkan juga ya Kang ya, karena sudah mengalami mungkin ya resiko-resiko yang dialami. Kemudian buat teman-teman juga yang mau belajar seputar pembudidayaan jamur tiram, bisa datang langsung ataupun bisa berkomunikasi langsung ya dengan Kang Aris. Dan buat teman-teman juga yang mau belajar secara teknis langsung ya Kang ya, bisa langsung beli backlognya ya. Nah, di Kang Aris nanti teman-teman bisa berkomunikasi langsung dengan Kang Aris. Dan terima kasih Kang Aris atas tur seputar jamur tiram ini ya. Semoga sama-sama. sukses selalu, pemuda desa yang luar biasa ini.